Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dimengerti dan dipahami. Nah, karena kemarin kita sudah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran, hari ini kita akan belajar mengenai keliling lingkaran. Nah, untuk materi sekarang sudah menggunakan rumus-rumus matematika. Tanpa mengulur waktu, langsung saja yuk kita simak video penjelasannya. Perhatikan dengan baik ya. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah Pi dikali D atau Pi dikali 2 dikali R. Nah, kita lihat keterangannya ya. Untuk Pi ini itu simbolnya seperti ini ya. Nilainya itu bisa 22/7 atau 3,14. Jadi ada 2. Kalian bisa gunakan 22/7 jika kelipatan 7 atau bisa dibagi 7. Kalau misalnya tidak bisa dibagi 7, berarti kalian pakai yang 3,14. Kemudian untuk D itu adalah simbol dari diameter ya. Garis yang paling panjang itu, yang dari titik satu ke titik yang satunya lagi, itu namanya diameter. Kemudian di sini untuk R itu adalah simbol dari jari-jari atau garis yang setengahnya aja dari diameter ya. Jari-jari itu cuma garis setengahnya aja ya. Kalian harus bedakan antara jari-jari dengan diameter. Nah, di sini ada keterangan diameter itu selalu lebih panjang garisnya daripada jari-jari ya. Kemudian kita langsung saja lihat ke contoh soal. Di sini Ibu sudah tuliskan ya rumusnya supaya kalian tidak lupa. Kemudian kita mulai untuk contoh yang pertama. Di sini diketahui diameter lingkarannya itu 7 cm. Yang ditanyakan keliling lingkaran, maka kita akan mencari keliling lingkarannya. Jangan lupa rumusnya ya. Kalian bisa hafalkan satu aja. Misalnya mau yang Pi kali D atau yang Pi kali 2R, itu sama aja nanti hasilnya. Misalnya Ibu akan gunakan yang Pi kali D ya. Rumusnya untuk mencari keliling atau simbolnya K ya. Keliling itu simbolnya K. Pi dikali D, jangan lupa ini ya rumusnya. Kemudian kita masukkan Pi-nya itu kan bisa 22/7 atau 3,14. Nah, kita lihat karena 7 itu kelipatan 7 atau bisa dibagi 7, maka kita gunakan yang 22/7. Nah ya, Pi-nya itu kita pakai yang 22/7 dikali diameternya berapa? Ini udah ada 7 cm. Kita masukkan 7. Nah, ini untuk cara penulisan angkanya. Sekarang tinggal kita hitung. Karena 7 bisa dibagi 7, kita coret aja. Nah, habiskan sisa 1 semuanya. Tinggal 22 dikali 1, hasilnya 22 deh. Sentimeter. Nah, ini untuk keliling lingkaran yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui R atau jari-jari ya, R itu ya, 20 cm. Yang ditanyakan keliling lingkarannya. Maka kita gunakan juga rumus yang tadi, jangan lupa Pi dikali D atau Pi kali diameter sama dengan, nah di sini kan masih jari-jari ya, R itu jari-jari, maka kita cari dulu diameternya. Berapa? Kalau jari-jarinya 20 berarti diameternya berapa? 2 kali lipatnya ya. Jadi 20 dikali 2. 20 dikali 2. Hasilnya 40 cm ya. Nah, kita udah dapat diameternya 40 cm. Kira-kira 40 itu kelipatan 7 bukan? Bukan ya. Berarti kalau bukan kelipatan 7, kita pakai Pi-nya yang 3,14. 3,14 karena tidak bisa dibagi 7. Dikali diameternya kita masukkan yang ini yang 40. 40. Nah, tinggal kita kalikan saja. 3,14 dikali 40. Kita kalikan seperti biasa. Dikali 40. Kita kalikan 4-nya aja ya. Nanti tinggal tambahin 0 di belakang. Nah,
4 kali 4, 16. 4 kali 1, tambah 1, 5. 4 kali 3, 12. Jangan lupa nolnya ada 1 ya. Nah, kemudian kita komakan dua angka di belakang. Karena ini ada komanya, dua angka di belakang. Berarti di sini komanya. Hasilnya 125,60 atau ini boleh kita hilangkan nolnya. Jadi jawabannya 125,6 cm. Nah, ini untuk contoh yang ke satu dan contoh yang kedua. Kalian pahami dulu ya. Contoh yang ketiga, di sini ada sebuah lingkaran. Nah, kemudian di sini ada garis yang setengah. Ini namanya apa? Kalau garis setengah, jari ya, atau simbolnya itu R ya, jari-jari. Di sini diketahui jari-jarinya itu 35 cm. Berapa keliling lingkarannya? Maka rumusnya itu Pi kali D ya. Kira-kira kalau jari-jarinya 35, berarti diameternya berapa? Diameter itu dari ujung sampai ujung, berarti 2 kali lipatnya. 35 dikali 2, yaitu 70 cm ya. Ini dari 35 dikali 2, karena diameter itu 2 kali lipatnya dari jari-jari ya. Kita udah dapat 70 cm, tinggal kita masukkan. Karena 70 itu bisa dibagi 7 atau kelipatan 7, maka pi-nya itu adalah 22/7 dikali diameternya 70 ya. Yang 70 kita pakainya 70. Sama dengan kita coret dulu 70 dibagi 7, sisanya 10 kan. Nah, tinggal 22 dikali 10 deh. Hasilnya 220 cm. Oke. Ini untuk nomor 3. Selanjutnya, kita lihat contoh yang keempat. Diketahui lingkaran A D atau diameternya 70 cm. Lingkaran B jari-jarinya 50 cm. Lingkaran C diameternya 10 cm. Nah, urutkan keliling lingkaran dari yang terbesar. Oke, kita lihat ya. Untuk yang lingkaran B ini kan masih jari-jari. Kita cari diameternya berarti berapa? Kalau jari-jarinya 50 berarti diameternya 100 cm. Pintar. Langsung saja kita jawab, berarti kita cari dulu masing-masing keliling dari lingkaran A dulu. Lingkaran A, kelilingnya adalah diameternya 70, berarti kelipatan 7 enggak? Kelipatan 7 ya, karena bisa dibagi 7, berarti 22/7 dikali 70. Sama dengan, ini kita coret, 70 bagi 7 sisa 10. 10 kali 22, 220 cm. Nah, ini untuk yang pertama. Selanjutnya untuk lingkaran yang B, diameternya adalah 100. Kira-kira kelipatan 7 tidak? Tidak ya, berarti kita pakai yang koma. 3,14 dikali 100 diameternya. Sama dengan berapa? 314 dikali 100, tinggal tambahin nolnya 2. 314 tambah nolnya 2. Jangan lupa di sini kalian kasih koma. 2 angka ada di belakang, berarti di sini komanya. Berarti ini boleh Ibu hilangkan nolnya. Berarti sama saja 314 cm. Yang terakhir lingkaran C. Diameternya itu 10 cm. Ini juga sama ya, tidak bisa dibagi 7, berarti kita pakai yang 3,14 dikali 10. 314 kali 10 tinggal tambah nolnya 1. 314 tambah 01. Jangan lupa kalian komakan 2 angka dari belakang, berarti di sini komanya. Berarti ini dihilangkan, nolnya yang di belakang koma. Sama saja 31,4 cm. Nah, di sini kita udah dapet ya. Ini 220, ini 314, yang ini 31,4. Kira-kira urutan dari yang terbesar itu yang lingkaran mana dulu? Berarti ini yang pertama ya. Maaf.
Yang paling terbesar itu yang ini, yang 300. Berarti ini yang pertama, yang kedua yang 220, dan ini yang ketiganya. Kita tulis aja. Jadi lingkaran dari yang terbesar itu adalah lingkaran B, kemudian lingkaran A, dan lingkaran C. Ini jawabannya. Jadi nanti gunakan cara penyelesaiannya ya. Kalian pahami dulu semua contoh-contohnya. Kalau perlu kalian tulis kembali di buku latihan kalian. Untuk tugasnya seperti biasa, kalian kerjakan di buku tulis matematika. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 6. Ditulis soalnya ya, karena ini sedikit. Dan jangan lupa kalian kerjakannya dengan cara-cara penyelesaiannya. Jadi jangan jawabannya saja ya, ingat. Misalnya 22/7 dikali 7 sama dengan berapa, kayak gitu ya. Seperti yang contoh yang tadi Ibu jelaskan. Sekian pembelajaran dari Ibu, materi keliling lingkaran. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.